mendidik mereka takut akan Tuhan. Tuhan sudah memberkati anak-anak kami, bahkan guru-guru. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan mereka. Dan juga mengakhiri tahun ini juga ada beberapa rekan kami, Pak Ketua Yayasan yang Pak Hengki 2 periode yang sudah berlalu akan mengakhirinya. Bahkan beberapa teman rekan kami juga Miss Christine, Mr. Martin yang juga yang akan bekerja di tempat di mana Tuhan akan tempatkan, biar Tuhan juga memberkati acara ini. Bahkan kami juga belajar mau mendengar firman Tuhan. Lewat hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ibadah singkat ini biarlah berkenan di hadapan Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan memberkati untuk selanjutnya, untuk acara-acara selanjutnya. Terima kasih untuk yayasan baru yang Tuhan juga berkenan untuk memilih untuk beberapa tahun ke depan. Tuhan yang akan memberkati setiap apapun keputusan, biar berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan, waktu yang tepat. Semua bisa ya? 1, 2, 3. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadikan semua. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Hengki. Baik, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada siang hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami boleh kembali dipertemukan oleh firman-Mu yang hidup. Biarlah boleh memberikan sebuah pencerahan bagi setiap sikap hati kami, dan kami boleh siap melayani Tuhan di tahun yang akan datang di dalam pelajaran yang 2023 dan 24 Tuhan. Tuhan tolong pimpin waktu ke depan di dalam nama yang kudus. Biarlah setiap kita percaya katakan amin. Baik, kita akan baca dalam Kejadian 4. Kejadian 4, kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 silih berganti. Kita mereview kembali mengenai persembahan. Ada yang diterima dan ada yang ditolak Tuhan, ya. Saya ganjil, Bapak Ibu genap. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dan dari dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkan Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengingatkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatmu mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil seperti engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghala aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur. Ini kisah klasik yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar dan sudah tahu, dan karena waktunya juga tidak banyak gitu ya. Kita tahu bahwa Kain itu karena persembahannya itu ditolak gitu kan, karena dia adalah seorang profesi petani, maka dia mempersembahkan hasil tanahnya dia, ya, hasil pertanian, perkebunannya atau apapun, sayur mayur atau buah-buahan, karena didasarkan pada profesinya gitu ya. Apakah benar gitu ya? Maka dia salah memberikan persembahannya gitu loh. Ada orang pikir gitu kan, karena ya salah profesinya. Pas kebetulan aja Habel itu adalah penggembala kambing dan domba, maka dia mempersembahkan yang benar gitu ya. Apakah demikian? Tidak Bapak Ibu ya, karena di dalamnya mengandung doktrin yang paling penting ya. Karena pada waktu kalau kita perhatikan, Kain itu memberikan persembahan bukan sebagian saja gitu ya. Jadi lebih banyak Habel misalnya, Habel 1 ekor utuh gitu kan, sedangkan kalau misalnya Kain sebagian. Kalau kita pikir kalau hasil tanah sebagian, kalau misalnya berhektar-hektar, itu juga lebih mahal daripada kambing, 1 ekor kambing kalau kita lihat dari nilainya ya. Jadi bukan karena nilainya separuh gitu kan, karena setengah nilainya nggak lebih mahal daripada persembahan si Habel misalnya. Tidak bicara jumlah ya, bukan terjadi hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan, kata kuncinya ada di hasil tanah ya. Hasil tanah ini penggambaran dari bahwa Kain berasa bahwa dia ingin memberikan persembahan menurut dirinya dia. Hasil tanah bicara maunya saya ya, bukan maunya Tuhan. Kalau kita perhatikan lagi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hal pertama yang dilakukan ketika dia harus menutupi ketelanjangannya adalah diambil daun dan capung, cawat gitu ya, bukan capung ya. Udah pada ngantuk nih kayaknya gara-gara makan gitu ya. Mengenai daun dan cawat, itu hasil tanah Bapak Ibu ya. Dan ini diulang lagi oleh Kain, di-repeat gitu loh, hasil tanahnya, artinya maunya saya. Jadi pada waktu itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, menurut dia caranya demikian, menutupi keberdosaannya dengan cara saya, yaitu apa? Mengambil daun dan cawat, itu hasil tanah Bapak Ibu. Jadi Kain tidak berkenan bukan karena nilai dari hasil tanahnya, bukan. Karena bukan maunya Tuhan, maunya dia. Hasil tanah itu bicara maunya saya. Kalau Habel tidak, tentu Adam dan Hawa ngajarin kepada Kain dan Habel. Karena dia sudah tahu, dulu waktu itu papa mama ambil daun dan cawat, dan Tuhan kita masih malu. Lalu Tuhan ambil Kain dan anak domba, lalu dia sembelih, lalu dia buatkan pakaian buat kita, lalu dia kenakan kepada kami gitu kan. Dia cerita pasti. Buktinya apa? Habel mempersembahkan yang benar. Tapi kenapa gitu kan?
Kain masih ngotot gitu. Ini peristiwa, saya percaya juga, saya setuju dengan beberapa hamba Tuhan dan tafsiran, bahwa peristiwa ini bukan pertama kali. Jadi ketika tidak dipersembahkan, dia tidak diterima, lalu dilakukan pembunuhan. Tidak. Kenapa? Karena Kain terus dikoreksi oleh Habel, Bapak Ibu. Habel ini kategori nabi. Karena waktu tidak cukup, maka Bapak Ibu bisa lihat di dalam perjanjian baru nanti, di situ masuk ke dalam kategori Habel adalah bagian dari nabi. Maka kalau kita tahu fungsi nabi adalah menyampaikan kebenaran. Maka ketika Kain melakukan kesalahan, maka Habel akan memberitahukan kepadanya, kakak ini kamu salah memberikan persembahan, bukan ini mau Tuhan dan lain sebagainya. Tapi Kain karena berasa, kamu siapa? Ya ini kira-kira ini nggak diceritakan Bapak Ibu ya. Karena terus sering ditegur, maka Kain berpikir gitu loh. Jengkel Bapak Ibu Kain. Kain berasa bahwa digurui. Saya lahir duluan saya loh dari kamu. Kamu siapa? Ya kan? Berani-beraninya tegur saya, bilang saya salah gitu ya. Nah pada waktu persembahan ternyata benar. Ternyata persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Maka dia jengkel lagi karena ternyata dia benar, Bapak Ibu. Ternyata Habel benar. Maka Kain pada waktu itu mukanya muram, iri dia, ya. Nah, di situ dosa sudah mengintip dia. Nah, kita lihat bagaimana pada waktu si Kain gitu ya, berupaya tetap menjaga, ini arogansi daripada si Kain ya. Waduh, ini repot nih. Habel benar ternyata. Lalu gimana ya supaya saya kan gengsi dong. Saya ternyata salah nih, tapi saya nggak mau terima. Saya harus singkirkan dia gimana pun caranya. Maka yang benar akan digeser. Kalau kebenaran itu saya bungkam, kalau kebenaran itu saya matikan, maka saya yang tidak benar menjadi bisa benar. Wah, caranya begitu Bapak Ibu. Maka Kain berpikir begitu licik, begitu jahat, punya niat jahat. Karena di dalam perjanjian baru nanti dijelaskan kembali bahwa Kain berasal daripada si jahat. Maka Kain berupaya bagaimana caranya supaya Habel yang benar ini, supaya yang benar ini tidak ada, sehingga saya yang tidak benar menjadi benar Bapak Ibu. Maka kita geser yang benar. Jadi nggak ada standar yang benar. Standar yang benar apa? Saya punya. Wah, ini udah mikir begitu Bapak Ibu. Kain coba berpikir, wah kita hajar dia bawa ke padang. Kenapa bawa ke padang Bapak Ibu? Nggak bawa ke hutan Bapak Ibu. Karena udah tahu, kalau saya pukul dia tidak mati, saya masih kejar dia dapat. Padang nggak ada tempat bersembunyi. Kalau di hutan, dia bisa bersembunyi. Gagal rencana saya. Maka disiasatin, yuk mari kita pergi ke padang. Padang di situ penggambaran satu kebinasaan Bapak Ibu tahu ya. Itu kalau kita tahu padang gurun itu seperti lautan pasir ya. Kalau misalnya waktu bangsa Israel, maka di situ tidak ada lagi persembunyian. Maka ketika aku melakukan kejahatan, maka di situ pasti tuntas. Ini dilakukan oleh Kain. Kenapa? Karena Kain berpikir gitu kan, kalau tidak ada kebenaran ini, kalau tidak ada Habel, maka tidak ada lagi orang yang akan tanda petik ya cerewet gitu ya, kira-kira gitu ya. Ini nggak ada lagi nih. Gimana caranya? Udah nih, Habel kita singkirkan. Kain menyingkirkan Habel. Ya udah ke padang. Akhirnya Kain berpikir bahwa ketika kebenaran ditiadakan, apakah yang tidak benar tetap bisa menjadi benar? Tidak bisa Bapak Ibu. Hitam tetap hitam. Hitam akan kelihatan hitam ketika ada putih. Maka dia pikir kalau yang putih saya tiadakan, maka yang hitam nggak kelihatan hitam. Tidak bisa Bapak Ibu. Hitam tetap hitam. Kalau orang yang kotor pakai bajunya dibanding sama baju yang bersih, yang putih, itu kelihatan yang kucel. Biar yang kucel nggak kelihatan, yang putihnya, yang bersihnya, yang bersinarnya kita hilangkan. Jangan di-compare, karena akan kelihatan. Dia pikir demikian Bapak Ibu. Tapi Tuhan tanya kepada Kain, Kain, di mana Habel? Ini persis seperti Tuhan tanya kepada Adam, di manakah engkau? Mirip sekali kejadian ini. Kain masih dengan arogansinya, dia mengatakan bahwa, saya kutip saja,
Aku tidak tahu, ayat 9, apakah aku penjaga adikku? Dia masih tidak mau tahu. Apakah Habel tidak tahu bahwa Tuhan tahu? Dia tentu tahu, Tuhan Maha tahu. Dia cukup, yang penting orang lain nggak tahu. Yang penting orang lain nggak tahu. Tidak ada saksi pada waktu di padang. Kita nggak melihat bahwa Adam terus lari pukulin si Kain, Bapak Ibu ya. Enggak loh. Yang hukum langsung itu Tuhan. Tuhan yang langsung datang kepada Kain. Kain bilang, apakah aku penjaga adikku? Perhatikan Bapak Ibu ya. Kain adalah anak yang lebih tua. Harusnya dia memiliki fungsi sebagai seorang gembala, merawat, menjaga, memelihara adiknya yang di bawahnya dia, ya. Habel sebagai adiknya, Kain sebagai koko, sebagai kakak, sebagai orang yang lebih tua, harusnya melindungi adik yang lebih muda, yang lebih kecil. Ini tugas seperti seorang gembala. Makanya dia mengatakan, apakah aku ini penjaga adikku? Dia tidak menjalankan fungsi dan tugasnya, Bapak Ibu. Justru dia membunuh adiknya. Bayangkan, Alkitab di bagian lain mengatakan bahwa gembala itu selalu lewat pintu, ya. Tapi pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Gembala itu justru mencari yang hilang, memulihkan, merawat yang hilang, Bapak Ibu. Merawat yang terluka, itu fungsi daripada gembala. Tapi kalau kita lihat, Kain justru sepertinya menghindar. Emang ini tugas saya, jagain adik saya. Bukan cukup dari itu, dia yang pelaku kejahatan, yang membunuh Habel. Bayangkan Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan hadirkan saksi. Siapa saksinya? Darah Habel, darah adikmu bersaksi. Bayangkan Bapak Ibu, ini Alkitab yang bicara. Maka darah Habel adalah golongan darah yang menceritakan kebenaran. Darah Kain adalah darah yang mendidih untuk membinasakan. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu, ya, dua golongan darah. Dia nggak akan pernah bisa tidur nyenyak kalau Habel pada waktu itu belum tuntas dimatikan. Dia nggak akan tidur nyenyak. Ketika Tuhan mengetahui, sebenarnya Tuhan kasih kesempatan pada Kain untuk bertobat. Mengapa Tuhan menanyakan? Apakah Tuhan tidak tahu? Tentu Tuhan tahu. Justru disitulah Tuhan memberikan kesempatan Kain, di mana Habel, supaya Tuhan mau menanyakan, apakah engkau benar mau bertobat? Kalau seandainya pada waktu itu Kain menjawab, Tuhan, aku membunuhnya di padang, maka Tuhan akan ampuni Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan demikian? Hal ini persis seperti Tuhan menanyakan kepada Adam. Adam, di mana kamu? Dia bilang, wah ini sih bla 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 gitu ya. Perempuan yang kau letakkan. Tapi dia menyatakan pengakuan dosa dia. Maka aku makan. Pengakuan dosa daripada Adam. Maka Tuhan ampuni Adam dan Hawa. Betul? Si Hawa juga demikian. Iya, gara-gara ular sih gini-gini, nyalain dulu. Tapi dia akhirnya bilang, maka aku makan. Tapi tidak dengan Kain. Tuhan tanya untuk supaya apakah ada pertobatan di dalam diri Kain. Kain nggak menyesal Bapak Ibu pada waktu membunuh Habel. Adam dan Hawa menyesal sekalipun dia cari-cari alasan. Maka aku makan, maka aku makan. Kain tidak. Emang saya penjaga adik saya. Nantang Tuhan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu. Inilah hukuman yang akhirnya ditimpakan Tuhan kepada Kain. Dari firman Tuhan pada siang hari ini kita bisa simpulkan, Kain gak masuk surga Bapak Ibu. Binasa. Ya, binasa. Kalau kita mau kupas lagi di dalam perjanjian baru, maka sesungguhnya Kain berasal daripada si jahat. Nah, dalam hidup kadang kita ingin memberikan persembahan Bapak Ibu. Kalau di dalam persembahan kita ternyata bukan yang Tuhan mau, Tuhan bisa tolak. Tapi pada waktu Tuhan tolak, kita mohon sama Tuhan. Jangan seperti Kain, keras hati, Tuhan akan binasakan. Waktu kita di dalam kehidupan mungkin juga salah Bapak Ibu.
dalam memberikan persembahan kita, dalam pelayanan kita, dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus. Mungkin kita bisa salah juga, tapi waktu kita jalankan kita tahu salah. Jangan keraskan hati kita, tapi kita boleh lembutkan hati Tuhan, melembutkan hati kita oleh karena kuasa Roh Kudus. Kita datang pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Disitulah kita akan mendapat sebuah pengampunan daripada Tuhan. Kita dalam pelayanan seringkali juga sama ya Bapak Ibu ya. Saya nggak sempurna. Saya hari ini jadi ingat 1 tahun yang lalu ya, kurang lebih 1 tahun, benar ya, tepat 1 tahun yang lalu ya kita juga di sini. Saya juga berpikir Bapak Ibu, nggak ada yang sempurna. Demikian pun saya pikir-pikir dalam 11 tahun kurang lebih, saya belum apa-apa Bapak Ibu. Banyak hal yang juga salah di dalam saya melayani di yayasan khususnya. Banyak hal yang akhirnya saya mengkoreksi diri saya. Sekalipun kita sepertinya tidak ada niat apapun gitu ya, tapi ada hal yang kayaknya prinsipnya salah nih lakukan ini. Datang sama Tuhan Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita jangan sampai keras hati seperti Kain Bapak Ibu. Tuhan kasih kesempatan. Di mana adikmu Habel untuk mau memberikan kesempatan bagi Kain untuk bertobat. Kita datang Bapak Ibu, mohon belas kasihan daripada Tuhan ya. Saya berharap pada siang hari ini, renungan singkat mungkin udah lebih dari 15 menit ya. Pas apa lebih? Pas, mantap, saya dapat door prize. Oke, saya berharap sama Bapak Ibu, saya juga tidak sempurna. Tapi konsep ini akhirnya menjadi pemikiran bagi saya. Jangan-jangan selama ini pun ada hal yang saya lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam pelayanan saya. Kita harus di hadapan Tuhan mohon belas kasihan Tuhan ya. Jangan sampai dalam hidup kekristenan kita, apalagi nanti kita kan ketemunya nanti ini berpisah di sini Bapak Ibu ya, nanti ketemunya di sana. Kan takutnya kita nggak ketemu ya. Di sini kita happy wah ketemu dulu pelayanan gitu kan. Nanti di situ nggak ketemu gimana Bapak Ibu? Celaka di sananya kan. Benar gak? Lebih baik tidak ketemu di sini, tapi ketemu di sana. Amin. Haleluya gitu dong Pak Sagala. Ya, lebih baik kita ketemu di sana. Berpisah di sini is okay, benar gak? Tapi ketemu di sana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan pada siang hari ini. Bapa dalam surga, kami sadar Bapa penuh dengan segala kekurangan. Ampuni kami Tuhan, bila mana Roh Kudus menegur kami untuk menyatakan kesalahan setiap pribadi kami lewat hati nurani kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami, belas kasihan-Mu biarlah turun atas kami Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan jauh daripada yang maunya Tuhan. Seringkali itu adalah kedagingan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan, satupun daripada kami Tuhan mendapat penghukuman daripada Tuhan. Sama seperti Kain, hati yang keras sehingga Tuhan binasakan kehidupan Kain. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Berkati acara selanjutnya, berkati setiap pribadi kami, lepas pribadi. Hanya di dalam nama-Mu Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Hengki, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera menutup ibadah. Sebelumnya kita setelah ibadah kita akan masuk ke dalam acara berikutnya. Kita tutup ibadah ini. Nanti akan dipimpin doa penutup oleh Pak Mulyadi. Sebelum kita nyanyikan pujian Semua Baik, kita ambil refnya saja. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk waktu-waktu yang kami lalui bersama-sama di dalam melayani Tuhan di Yayasan Cemerlang Kasih Bangsa. Biarlah Tuhan memberkati sekolah kami, yayasan kami, terus makin
waktu makin berkembang dan makin banyak murid-murid bisa datang dan bisa bersekolah, tentunya kami rindu mereka juga bertumbuh di dalam iman, di dalam pendidikan, dan juga di dalam karakter mereka bisa senantiasa menjadi terang dan garam dunia. Sekali lagi juga bersyukur hari ini kami bisa acara di dalam persekutuan dan perpisahan dan juga pelepasan. Tuhan juga tolong untuk kami sebagai guru tetap rindu, saling mengasihi, saling membina, saling menolong, saling menegur di dalam kasih. Biarlah Tuhan juga mengurapi kami satu persatu, Tuhan, untuk kami juga bisa bersama ini tetap berjalan dengan baik. Juga untuk makanan yang sudah kami makan, sebentar kami akan ada acara selanjutnya, juga Tuhan memberkati, khususnya kepada guru yang akan pergi dari sekolah kami. Biarlah Tuhan juga menolong mereka di dalam kelanjutan apa yang sudah Tuhan tentukan dalam diri mereka. Tuhan pakai mereka. Kami percaya anak Tuhan akan senantiasa menjadi berkat bagi di mana mereka ditempatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam kasih-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa biar acara selanjutnya Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Terima kasih.